once again. Om Swastiastu, Om Awigramastu Namo Buddhaya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Nikada Indah Juliana Putri. Saya Niluh Ayu Praningsi. Saya Ketut Sukawiyahi. Saya Niluh Ayu Swarni. Saya Niketut Werniati. Dan saya Ikomang Kartika. Di beberapa daerah Bali, Banten Pejati itu berbeda-beda sesuai dengan kalopatra daerah tersebut. Nah, dalam video ini, pembuatan Banten Pejati di daerah Kabupaten Klungkung, khususnya Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Untuk video lebih lanjutnya, tonton terus ya video ini, stay tune and check it out. Di Pulau Bali, yang mayoritas warganya adalah umat Hindu, yang mana adat, budaya, dan ajaran agama sangat erat, saling berkaitan dan saling melengkapi. Sehingga bisa dikatakan adat, budaya, dan agama menjadi satu kesatuan. Khususnya di Bali sendiri dikenal ada yang namanya Banten. Banten adalah persembahan dan sarana bagi umat Hindu mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Banten juga merupakan wujud rasa terima kasih, cinta, dan bakti pada beliau karena telah dilimpahi wara nugrahannya. Secara mendasar, dalam agama Hindu, Banten juga dapat dikatakan sebagai bahasa agama. Pejati berasal dari kata jati, mendapat awalan pa. Jati berarti sungguh-sungguh atau benar-benar. Awalan pa membentuk kata sifat jati menjadi kata benda pajati, yang menegaskan makna melaksanakan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh. Banten Pejati sering juga disebut Banten Peras Daksina. Banten Pejati adalah sekelompok Banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kehadapan ide Sang Yang Widi dan manifestasinya. Akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Banten Pejati merupakan Banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam panceyatnya. Banten Pejati terdapat 4 unsur utama yang disebut catur lokepala, yang terdiri dari daksina, Banten Peras, tupat kelanan, dan soda atau ajuman. Sarana yang digunakan yaitu kelapa, tipat kelanan, penek, telur itik atau bebek, beras, gantusan, dan lain-lainnya. Adapun juga ada jajan, buah, dan lain sebagainya, yaitu bunga atau canang yang digunakan dalam pembuatan pejati. Selanjutnya yaitu metaning canang plaus dan canang ajuman. Metaning canang terdiri dari beberapa bunga yang digunakan. Yang pertama, bunga pacar galuh, bunga gemitir, maupun bunga yang dapat digunakan untuk metanding.
Lanjut, yakni metanding sampian peras. Dalam pejati kali ini, yaitu menggunakan sampian peras kecil. Sama seperti tadi metanding dengan menggunakan bunga yang sudah disediakan atau yang dapat digunakan untuk metanding. Selanjutnya yaitu metanding canang pasucian. Secara umum, pesucian dapat dikatakan sebagai alat-alat yang dipakai untuk menyucikan ide batara dalam suatu upacara keagamaan. Secara intrinsik mengandung makna filosofis bahwa sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan fisik dan kesucian rohani. Karena ide Sang Hyang Widi itu maha suci, maka hanya dengan kesucian manusia dapat mendekati dan menerima karunia beliau. Canang pesucian ini digunakan untuk melengkapi banten pejati. Dalam metanding canang pesucian, sama seperti metanding canang pada umumnya dengan menggunakan bunga dan lain sebagainya. Tetapi dalam canang pesucian ini menggunakan bahan-bahan yang harum atau bisa disebut dengan mie-mikan. Ini cara. Selanjutnya, metanding canang cau jering. Dalam daksina ini, cau jering digunakan untuk melengkapi banten pesucian agar terlihat lebih sakral ataupun religius. Selanjutnya yang paling utama yaitu metanding daksina. Daksina disebut juga yakni patni yang artinya istri atau sakti daripada yatnya. Daksina juga dipergunakan sebagai mana persembahan atau tanda terima kasih, selalu menyertai banten-banten yang lebih besar dan sebagainya perwujudan atau pertapakan. Dalam lontar yakni prakirti disebutkan bahwa daksina melambangkan yang guru atau yang tunggal. Kedua nama tersebut adalah nama lain dari Dewa Siwa. Dalam metanding daksina, tempat atau kelapa itu disebut sebagai serobong dan isinya ada telur itik atau telur bebek, pisang, gantusan, gelang tugelan, uang kepeng, dan beras. Di atas dari daksina yaitu berisi canang pesucian dan cau jering. Selanjutnya yaitu metanding bantan peras, ajuman, dan tipat kelanan. Bantan peras pada daksina berfungsi untuk sebagai permohonan agar semua kegiatan sukses ataupun lancar.
Banten Tupat Kelanan adalah lambang dari Satripu yang telah dapat dikendalikan atau teruntai oleh rohani sehingga kebajikan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Dengan terkendalinya Satripu, maka keseimbangan hidup akan menyelimuti kehidupan manusia. Ajuman atau sode dipergunakan untuk persembahan melengkapi daksine. Ajuman itu tersendiri isinya yaitu jajan serta buah-buahan yang dialasi, sedemikian pula lopok atau masing-masing dialasi ceper atau bisa diganti dengan kacang saur. Di atasnya diisi sebuah canang yang disebut dengan canang sode. Yang terakhir yaitu metanding segehan yang terdiri dari nasi dan lain sebagainya. Banten Pejati dihaturkan kepada Sang Hyang Caturlokapala yang terdiri dari peras kepada Sang Hyang Iswara, daksina kepada Sang Hyang Brahma, ketupat kelanan kepada Sang Hyang Wisnu, dan ajuman kepada Sang Hyang Mahadewa.